Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop. Jadi saya di sini ingin membagikan seputar informasi lagi mengenai Project Pi Network. Namun sebelum saya melanjutkan ke informasinya atau penjelasan mengenai Pi Network, jangan lupa yang baru mampir di channel ini ataupun yang belum like dan subscribe di channel ini, silahkan diklik dulu. Karena like dan subscribe itu tentunya gratis. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya, agar setiap saya upload video-video terbaru seputar informasi penting mengenai Pi Network, tentunya Andalah yang pertama menerima notifikasinya. Terima kasih. Oke, lanjut. Tujuan mainnet Pi Network bukanlah dulu-duluan KYC atau migrasi koin ataupun duluan belanja. Tujuan mainnet adalah untuk memperkuat ekosistem Pi Network itu sendiri. Makanya tahap awal mainnet itu tertutup, agar bisa dikontrol transaksinya antar sesama pionir ataupun pionir dengan vendor. Menurut pendapat saya, tujuan utama Pi Network bukan hanya sekedar Pi Coin, tapi mungkin lebih besar dari itu. Blockchain tanda hubung lebih besar dari Web 3.0 tanda hubung lebih besar dari Industrial Revolution 4.0 tanda hubung lebih besar dari cryptocurrency. Kita sedang memasuki zaman revolusi industri keempat, yang mana semua pekerjaan akan mengarah kepada otomatisasi, robot internet. Untuk bisa bersaing di zaman ini maka harus mengerti dan menguasai Web 3.0 dan blockchain. Hal inilah yang sedang dibangun oleh CT untuk kita semua para pionir. Tanpa kita program CT tidak akan berhasil dan tanpa proyek ini kita akan tetap tertinggal seperti saat revolusi industri kedua sampai 3. Jangan patah semangat dan jangan kecewa jika belum KYC. Yakinlah CT juga akan berusaha maksimal memperjuangkan proyek Pi Network ini untuk kita semua. Seperti kita yang selalu setia mengklik lambang petir setiap harinya. Oke. Lanjut ke informasi lainnya. Harap dibaca dan dipatuhi all pionir. AI sama dengan Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Lakukan dengan utilitas resmi. Misalnya, kami berada pada periode jaringan tertutup di mana Pi hanya dapat digunakan dalam membeli barang dan jasa pada platform utilitas Pi. Utilitas Pi adalah tempat di mana perintis dapat menghabiskan Pi mereka dalam membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh penyedia utilitas. Penyedia utilitas adalah pelopor yang menyediakan kasus penggunaan nyata untuk memanfaatkan Pi. Dengan menawarkan barang dan jasa mereka dan menerima Pi sebagai pembayaran sebagai pertukaran produk mereka. Ketika penyedia non-utilitas hanya perintis biasa yang tidak menawarkan utilitas apapun untuk ekosistem tetapi hanya menambang dan melakukan kontribusi lain pada jaringan. Jadi jika Anda mentransfer Pi dalam jumlah besar atau sering mentransfer sedikit demi sedikit Pi ke perintis lain, Anda mungkin akan diminta oleh sistem untuk memberikan alasan mengapa Anda mentransfer Pi Anda ke perintis non-utility. Sekarang, apa yang akan Anda katakan? Apakah Anda akan mengatakan, saya mentransfer Pi ke perintis lain sebagai pertukaran barang atau layanan? AI lebih lanjut dapat meminta Anda untuk memberikan bukti bahwa perintis yang Anda transfer Pi adalah penyedia utilitas di ekosistem. Sekarang pada saat ini, apa yang akan Anda lakukan? Berbohong pada AI? Sementara tahukah Anda bahwa pionir hanyalah pionir biasa dan bukan penyedia utilitas? Sebagai pengingat, sistem AI akan mengetahui semua penyedia utilitas. Berbohong pada AI adalah kesalahan terburuk yang bisa dilakukan siapa saja.
Jika pada akhirnya tindakan Anda akan menimbulkan ancaman terhadap akun Anda jika tidak ada bukti asli bahwa perintis adalah penyedia utilitas. Tindakan Anda akan memberi sinyal AI bahwa tujuan transaksi Anda adalah dengan tukar Pi untuk uang tunai. Sejak Pionir menerima Pi bukan penyedia utilitas. Oleh Sebagai pengingat, sistem AI akan mengetahui semua penyedia utilitas. Berbohong pada AI adalah kesalahan terburuk yang bisa dilakukan siapa saja. Jika pada akhirnya tindakan Anda akan menimbulkan ancaman terhadap akun Anda jika tidak ada bukti asli bahwa perintis adalah penyedia utilitas. Tindakan Anda akan memberi sinyal AI bahwa tujuan transaksi Anda adalah dengan tukar Pi untuk uang tunai. Sejak Pionir menerima Pi bukan penyedia utilitas. Oleh karena itu, AI secara otomatis akan melakukan tindakan yang dikodekan untuk bereaksi. Jika tindakannya adalah memblokir atau memblokir akun perintis atau mengeluarkan Pi Pionir dari dompetnya, AI akan melakukan persis seperti yang telah diprogram tim inti untuk melakukannya. Harap tolong diperhatikan. Akan sangat berisiko untuk mentransfer Pi Anda ke Pionir lain yang bukan penyedia utilitas. Tidak masalah jika Anda memberikan Pi gratis kepada teman, saudara, adik, atau anggota keluarga Anda. Mentransfer Pi Anda ke penyedia non-utilitas dapat menimbulkan ancaman bagi akun Pi Anda. Dengan demikian mengkhawatirkan AI bahwa tujuan Anda mentransfer Pi adalah upaya untuk menjual Pi Anda. Jika Anda ingin menjual Pi Anda tanpa batasan, silakan sampai saat jaringan terbuka diluncurkan. Di sana Anda dapat menggunakan Pi Anda bagaimanapun Anda suka, tetapi untuk periode jaringan terlampir, mohon patuhi aturan. AI diprogram untuk bertindak sebagai pengawas atas tindakan setiap perintis untuk diambil di akun Waller dan Pi mereka secara keseluruhan. Jika Anda melanggar ketentuan hukum migrasi Pi yang Anda setujui, AI akan melakukan tindakan peringatan. Dengan demikian menangguhkan penambangan Anda, memblokir akses ke dompet Anda, dan melarang Anda dari jaringan. Perintis harus sangat-sangat berhati-hati selama periode jaringan tertutup ini. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan mentransfer Pi saya kepada siapapun kecuali saya membeli dari penyedia utilitas. AI menonton sangat dekat. Jika Anda melanggar aturan jaringan perjanjian untuk membaca, menyetujui atau tidak setuju dan menerima atau menolak kebijakan migrasi. Kebanyakan perintis tidak benar-benar memahami apa yang mereka terima. Oke. Jika kalian menyimak penjelasannya dari awal sampai selesai, tentunya kalian akan paham maksud dan tujuan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tentunya menambah wawasan kita semua, untuk lebih mengenal Project Pi Network ini tentunya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya, agar setiap saya mengupload video-video terbaru seputar informasi penting lainnya mengenai Project Pi Network, tentunya Andalah yang pertama menerima notifikasinya. Terima kasih. Salam semangat. Salam sukses.
Assalamualaikum.